Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to school. Akhirnya kita kembali lagi belajar bersama Easy to Make Nasundeo. Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Pada semester 2 ini kita akan belajar matematika tentang bangun ruang. Pada kelas 4 kita telah belajar tentang bangun datar. Pada kelas 5 ini kita akan melanjutkan belajar tentang bangun ruang. Jika bangun datar hanya terdiri atas 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar, maka pada bangun ruang ini dikenal satu dimensi tambahan, yaitu tinggi. Oleh sebab itu, bangun ruang dikenal sebagai bangun 3 dimensi yang memiliki isi atau volume. Nah, inilah tujuan pembelajaran materi kita hari ini, yakni kalian dapat menjelaskan macam-macam bangun ruang dengan benar. Kemudian kalian dapat mempresentasikan salah satu ciri-ciri bangun ruang dengan percaya diri. Bismillah, kalian pasti bisa. Semangat! Nah, sekarang kita akan menyimak bersama-sama video berikut ini. Ini adalah ruang tamu. Di sana banyak berbagai macam benda. Bisakah kalian menyebutkannya? Ya, ada kursi, ada lemari, kemudian ada meja, dan seterusnya. Bisakah kalian menjelaskan benda-benda tersebut termasuk bangun ruang apa? Masih ingatkah kalian ciri-ciri bangun ruang itu apa saja? Insya Allah kalian pasti ingat. Selanjutnya, perhatikan juga video berikut ini. Coba amati bangun ruang yang ada di dalam kamar ini. Bangun ruang apa saja yang ada di dalam kamar ini? Kira-kira perabotan-perabotan cantik ini berbentuk bangun ruang apa ya? Insya Allah kalian pasti bisa menjawabnya. Benar sekali, perabot-perabot tadi kebanyakan adalah berbentuk bangun ruang kubus dan balok. Beginilah bentuk bangun ruang kubus. Kubus memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Nah, inilah penampakan bangun ruang kubus. Memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Bisakah kalian menyebutkan ciri-ciri yang lainnya? Pasti bisa. Bisakah kalian menggambarnya? Pasti bisa. Nah, coba sebutkan benda apa saja di video pembelajaran tadi yang mirip dengan bangun kubus ini. Nah, coba perhatikan bangun-bangun yang ada di video pembelajaran ini. Samakah dengan bangun kubus yang tadi kalian lihat? Adakah perbedaannya? Apakah perbedaannya dan apakah persamaannya? Disebut apakah bangun ruang ini? Adakah benda-benda yang sama di video pembelajaran tadi dengan bangun ruang ini? Agar lebih paham, mari kita kupas bersama-sama. Ciri-ciri kubus di antaranya adalah memiliki sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi, jumlah sudut dari kubus adalah sebanyak 8. Wow, mudah sekali bukan? Sedang titik A jika dihubungkan dengan titik E, maka disebut rusuk. Sehingga bisa diartikan rusuk adalah garis di antara 2 titik sudut. Sekarang hitung berapa jumlah semua rusuk kubus. Sekarang coba perhatikan. Titik A, titik B, titik F, dan titik E disebut apa? Ya, benar, disebut sisi kubus. Coba cari sisi kubus lainnya dan berapakah ya jumlah sisi kubus semuanya? Serta bagaimanakah panjangnya? Apakah sama ataukah berbeda? Dan apakah bedanya dengan balok? Apakah balok sisinya sama? Dan bagaimanakah dengan ciri-ciri balok yang lain? Sudut dan sisinya? Apakah sama dengan kubus? Dan bagaimana dengan bangun ruang lainnya ya? Yuk kita simak selanjutnya. Nah, inilah bangun ruang lainnya. Coba perhatikan. Masih ingatkah kalian apa nama bangun ruang tersebut? Coba kalian ingat kembali
materi bangun ruang yang telah kalian pelajari di kelas yang lalu. Kemudian, coba sebutkan ciri-cirinya. Manakah yang termasuk balok, kubus, prisma, limas, dan tabung? Coba kalian cari jawabannya ya. Nah, ini dia, bangun ruang balok. Coba temukan perbedaan dengan bangun kubus yang kalian pelajari tadi. Perhatikan panjang sisi-sisinya. Bagaimana? Apakah sama dengan kubus tadi? Perhatikan pula titik sudut, sisi, dan rusuknya. Apakah sama? Nah, inilah perbedaan kubus dan balok. Balok selain memiliki sisi, titik sudut, dan rusuk juga memiliki bidang diagonal, diagonal ruang, dan diagonal sisi atau bidang. Nah, inilah yang dimaksud dengan bidang diagonal, yakni yang berwarna kuning. Yakni pertemuan titik O, R, M, dan L. Coba temukan lagi contoh bidang diagonal yang lainnya. Sedangkan diagonal ruang berada pada titik sudut R yang dihubungkan dengan titik sudut L. Coba temukan lagi diagonal ruang lainnya. Untuk diagonal sisi atau bidang berada pada titik sudut Q yang berhubungan dengan titik sudut L. Coba temukan kembali contoh diagonal sisi atau bidang yang lainnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Semoga kalian paham. Itulah akhir pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Serta bangun ruang memiliki sudut, sisi, rusuk, dan isi atau volume. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.